Nama Ibu di Batu Nisan Kosong. Karya Kang Ramli author. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu. Kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Hujan berhenti sejak sore, tapi kabut tetap tebal menggantung di antara nisan-nisan tua di ujung pemakaman desa Kaligunung. Lampu senter di tangan Arga berkedip-kedip. Kemungkinan besar baterainya hampir habis. Dia sebenarnya tidak mau datang ke sini malam ini. Tapi pesan dari nomor tak dikenal tadi siang terlalu spesifik untuk diabaikan olehnya. Kalau kamu masih sayang ibumu, datanglah ke pemakaman belakang masjid tua malam ini jam 1.13 malam. Jangan lupa bawa senter dan jangan bilang siapa-siapa. Arga tahu ini pasti prank, tapi bagian masih sayang ibumu terasa seperti jarum yang menusuk tepat di bekas luka yang belum pernah sembuh. Ibunya meninggal 7 tahun lalu dalam kecelakaan. Mobilnya mendadak terjun ke jurang, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Yang ada hanya sepatu kiri dan sebagian dashboard yang hangus. Hingga akhirnya polisi harus menutup kasus sebagai kecelakaan tunggal tanpa penumpang lain. Sekarang sudah pukul 1:11 malam. Arga berjalan melewati deretan nisan yang sudah miring, lumut menjalar seperti urat hitam. Di bagian paling belakang, hampir menempel pagar bambu yang sudah lapuk, ada satu batu nisan yang aneh. Batu nisan itu terlihat polos, tidak ada ukiran nama, tidak ada tanggal, hanya permukaan marmer abu-abu yang licin karena embun malam. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Di bagian atas batu nisan kosong itu, kini telah terukir jelas huruf-huruf yang terlihat baru dibentuk dengan nama Siti Khadijah, 16 Mei 1972. Ya, itu adalah nama ibunya. Arga merasakan lututnya lemas. Dia mundur satu langkah, senter di tangan jatuh. Cahayanya bergoyang liar menyapu tanah. Tidak ada bekas alat pahat, tidak ada serpihan marmer. Huruf itu seolah-olah muncul dari dalam batu itu sendiri, seperti tulisan yang naik dari kedalaman. Dia menatap nama itu dengan sangat lama sekali. Nafasnya tersengal. Lalu dia mendengar suara aneh, entah dari mana. Yang jelas bukan dari belakang, bukan juga dari samping. Suara itu datang dari bawah tanah, tepat di depan batu nisan. Arga. Suara itu terdengar serak-serak basah, seperti orang yang baru saja keluar dari air keruh setelah lama terendam. Arga menjerit tanpa sadar. Dia berbalik hendak melarikan diri, tapi kakinya seperti ditarik akar yang tak terlihat olehnya. Hingga ia jatuh tersungkur, wajahnya hampir menyentuh tanah di depan batu nisan, dan disitulah dia melihatnya. Di bawah permukaan tanah yang hanya setebal 2 cm, terlihat jelas sebuah tangan pucat kebiruan. Jari-jarinya begitu panjang dengan kuku hitam yang panjang dan melengkung. Tangan itu perlahan menekan naik ke atas, seolah ingin keluar dari dalam tanah. Kulitnya begitu tipis, urat-urat kehitaman terlihat berdenyut lambat. Tapi yang membuat Arga benar-benar membeku adalah kuku jari manis tangan itu. Ada cincin perak sederhana dengan ukiran daun. Cincin yang sama persis dengan cincin kawin yang ibunya pakai seumur hidup. Cincin yang tidak pernah lepas bahkan saat dimakamkan. Tangan itu berhenti menekan, hanya berjarak 1 cm dari permukaan tanah. Lalu jari telunjuknya perlahan menunjuk ke arah Arga. Satu gerakan lambat dan menunjuk ke arahnya. Tiba-tiba semua lampu di pemakaman yang hanya 2 titik lampu temaram padam bersamaan. Suasana jadi gelap total. Senter Arga
mati dengan seketika meski baterainya masih menyala tadi. Kegelapan itu terasa hidup, dan di dalam kegelapan itu suara ibunya, suara yang Arga kenal seumur hidupnya, tengah berbisik sangat dekat di telinga kanan. "Kamu tahu, aku tidak pernah benar-benar mati di jurang itu kan? Kamu yang membawa aku ke sana malam itu. Kamu yang menekan rem tangan sampai lepas. Kamu yang bilang, 'Maaf ya Bu, ini demi kita berdua.'" Arga menjerit lagi. Kali ini suaranya pecah seperti jeritan anak kecil. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa, Bu." Tapi suara itu terus berbisik semakin dekat. "Lalu kenapa tulisan di batu ini muncul malam ini, Arga? Kenapa aku bisa menulis nama sendiri di batu yang belum ada mayatnya? Karena malam ini akhirnya genap 7 tahun, dan malam ini aku boleh pulang." Tanah di depan batu nisan mulai bergerak dengan sendirinya, perlahan-lahan, seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang mendorong dari bawah. Arga merangkak mundur, tangannya gemetar mencari-cari senter yang jatuh tadi. Saat jarinya menyentuh logam dingin senter itu, dia menekan tombol dengan panik. Cahaya langsung menyala dan dia melihat batu nisan kosong itu sekarang tidak lagi kosong. Di bawah nama Siti Khadijah terukir satu baris baru. Hurufnya yang masih basah seperti ditulis dengan darah yang belum kering. "Anakku Arga akan tidur bersamaku malam ini." Arga menoleh ke belakang. Di kejauhan, di antara kabut terlihat lampu depan mobil tua yang dulu sering dikendarai ibunya. Lampunya menyala redup seperti menunggu. Mesinnya hidup, tidak ada sopir di kursi kemudi. Hanya kursi penumpang yang terbuka lebar, seolah mengundangnya. Dan dari dalam mobil itu terlihat samar-samar dan terdengar suara yang sama. "Masuklah nak, malam ini kita pulang bersama." Kabut semakin tebal. Lampu mobil semakin dekat tanpa suara ban bergoyang. Dan di batu nisan di depan Arga, huruf-huruf baru terus bermunculan sendiri satu persatu, pelan tapi pasti. "Arga, Arga, Arga." Sampai seluruh permukaan batu nisan itu penuh dengan nama dia sendiri. Hujan mulai turun lagi. Tetesannya terasa dingin sekali di kulit. Terlalu dingin untuk air hujan biasa. Tamat.